Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar ya? Yes, oke. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Yang lagi santai-santai atau habis makan malam atau apalah di malam ini sambil dengerin obrolannya sedekah oksigen. Hari ini malam ini sama Mbak sebentar siapa tadi? Mbak Kanrina Kapitan, seorang fisioterapis anak sejak 2012. Saya baru tahu ternyata fisioterapis itu juga ternyata ada spesialisasi gitu ya, spesialisasi fisioterapis khusus anak. Oke. Teman-teman, jaga kesehatan. Kita mulai memasuki entah cycle yang keberapa ya, di di pandemi ini gitu. Tetap jaga kesehatan. Kalau nggak perlu banget, ditahan-tahan sedikit lah ya buat keluar rumahnya gitu. Kumpul-kumpul di rumah sama anak-anak. Jangan bosen. Sebentar lagi tahu-tahu anaknya udah gede. Saya dulu sih rasanya kayak baru aja gitu ya, ternyata yang besar ini udah ABG sekarang gitu, bahkan mau dalam waktu dekat insya Allah masuk ke kayak boarding lah ya, masuk boarding school gitu. Cepat banget waktunya, tinggal sedikit di rumah, masak-masak, baca buku gitu ya. Kak Ukat, jangan jalan-jalan terus Kak Ukat ya. Kasihan Bibu nanti kalau misalnya kena ketularan segala macem ya. Tahan-tahan di rumah, tahan-tahan dulu sebentar, sekalian ngelatih yang katanya mau taat sama pemimpin. Nah, ini disuruh di rumah taat ya. Yang katanya mau ngelatih sabar di rumah, disabar-sabari. Kok malah curhat. Ya teman-teman, malam ini masih di acara Rabu Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen, khusus di bulan Februari ini, bulan penuh cinta gitu ya katanya. Kita bersama dengan orang-orang yang memiliki profesi yang berhubungan dengan servis gitu. Minggu lalu kita ketemu sama perawat ya. Minggu lalu perawat ya, sama Mbak Tia ya. Atau sama aku, lupa. Ada juga yang pramugari gitu ya. Ada yang pramugari, terus habis itu ada juga yang perawat gitu. Nah, minggu ini kita ketemu sama fisioterapis. Pas juga mungkin fisioterapis itu bagian dari tenaga kesehatan yang memang hektik banget ya 2-3 tahun belakangan ini. Mbak Indriantia Nita, terima kasih. Ini kok ya pas laptop saya nggak ada sinyal gitu ya. Mau nanya akunnya Mbak. Minggu lalu perawat sama Mbak Tia ya. Iya, soalnya kayak ngerasa denger juga, jadi suka kepikir ini hostnya Mbak Tia atau aku sih gitu. Mbak Wide, nama akunnya Mbak siapa nih, Mbak Kanrina? Nama akunnya Mbak Kanrina apakah? Kanrina Kapitan ya namanya ya. Oh itu dia, Kanrina Kapitan. Baik, udah join Mbak Kanrina Kapitannya. Teman-teman silakan kalau mau ngelanjutin nonton kami, nyimak kami gitu ya. Insya Allah ada beberapa informasi yang penting gitu, yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Juga teman-teman bisa ikut bertanya kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan ke narasumber kita. Jangan lupa nanyanya di icon tanda tanya. Ada ya di bawah ya. Di bawah itu kan ada add comment, terus ada apa-apa gitu ya. Salah satunya ada bullet
boleh apa sih kalau bubble komik itu yang di dalamnya ada tanda tanya. Nah, tanyanya di situ, diketik di situ, karena kalau enggak, kalau di komen saya terutama sering banget kelewatan. Oke. Baik, Mbak Kandrinanya udah datang. Kita invite dulu teman-teman. Semoga teman-teman menikmati dan mengambil manfaat dari obrolan kita malam ini sampai 1 jam ke depan. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Sebentar ya. Sudah di-invite, Mbak. Saya minum dulu teh enggak, Cek? Iya, Mbak. Belum keluar videonya. Tapi udah ada suara cetek-cetek gitu, cuman belum keluar videonya. Oke, bentar. Bentar. Assalamualaikum. Udah ada ya? Waalaikumsalam Tapi warahmatullahi wabarakatuh. belum Videonya muncul belum. ya? Iya, videonya lagi muter-muter gitu, Mbak. Muter-muter kayak Hmm, profile. Apa sih? Story lagi mikir gitu loh. iya iya iya, iya ini makanya tadi aku bilang mudah-mudahan sinyal aman nih. Mbak lagi posisinya di mana nih, Mbak? Di rumah sih, cuman Di hujan Jakarta. juga. Iya, Jakarta. Oke, oke, oke. Harusnya aman ya. Sebentar. Siap. Soalnya penuh kejutan sinyal ini memang. Iya ya, Heeh. coba Oh, tunggu, belum sebentar. keluar. Atau mungkin Mbak bisa coba silang dulu, terus nanti masuk lagi kali Mbak. Coba Mbak. Oke, aku coba ya. Yes, Aku thank keluar you dulu Mbak. ya. Mm-mm. Mhm. Itu deh ya. Kalau masalahnya online kan enaknya kita bisa tetap di rumah gitu ya. Terus habis itu izin sebentar deh, sejam aja gitu ya ke pasangan buat jadi host atau jadi narasumber, itu positifnya ya kan. Negatifnya kita tergantung pada sinyal. Sinyal kita tergantung pada cuaca. Jadi ya gitu deh. Again, lagi-lagi temanya bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Udah Ayo. muncul belum? Aduh, sebentar, Ya, sebentar. Mbak panggilannya Iya, siapa Mbak? Kan Chan Rina. aja. Chan, ya, Chan Chan. Rina. Oh, Chan. Chan Rina Iya, Kapitan. kalau Oke, panggilannya Chan. iya kalau Ya Allah, teman-teman, gimana serius? Mbak ini nggak keluar loh. iya ya sebentar ya. Aduh gimana nih? Bentar ya. Sebentar, Bentar, aku sebentar. juga Aku bingung. chat, Ini aku chat. kejadian kedua sih videonya nggak keluar. eh Sementara sih Yes. wifi-nya masih aman nih. Gimana ya? Gimana ya? Sebentar, sebentar. Ada yang. Aku coba Atau keluar kita lagi. Atau gimana ya? atau biarin aja kali ya. Siapa tahu Iya, nanti iya nih Mbak apa Wide, aku nggak bisa belum muncul muncul. kameranya. Heeh. Cuman Aduh bisa. videonya aja. Suara. Cuman iya. Wait, Ini wait, wait. kejadian kedua. Yang dulu pertama kali juga dari narasumbernya dari Jogja. Sampai akhir, Jadi, sampai akhir nggak ada keluar videonya dong. Chan belum muncul. Sabar ya Mbak Wini. Dan giliran aku, selalu giliran aku. Kenapa? ini sebentar ya, Mbak Ya, Fani. it's okay, it's okay. Baik teman-teman yang udah bergabung, terima kasih. Mohon bersabar dengan masalah teknis Non, non, non. kita, gitu Halo. ya. Yang Mbak Chan, yang videonya belum bisa muncul, gitu. Hafiz juga ya waktu itu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung juga. Ini anak saya dari bawah, tiba-tiba dia muncul di dalam rangka apa. Apa sih? Oke, Mbak Chen, kita ngobrol aja Ya. deh. Nah, Mbak, Aku jadi, coba kalau coba lewat handphone gimana bentar ya? Aku coba oh iya emang sebaiknya lewat handphone. Mbak lewat apa? iPad sebentar.
Oh, oke oke. Cobain, cobain. Dari kemarin sih kayaknya yang berhasil lewat handphone ya. Sabar ya teman-teman. Masalah teknis yang sampai sekarang tidak ketahuan kenapa. Ya diterima aja. Pokoknya kalau ada masalah kayak begini, diterima aja. Ya kan namanya juga apa sistem bukan punya kita, ya kan. Jadi udah numpang bisa buat sharing udah bagus banget. Selamat datang Mbak Dewi Denian, Mbak Yuniatira, Mbak Santi Rosita. Maaf ya, saya kalau baca agak gini bukan apa-apa. Ini masalah usia, bukan sombong. Bukan congkak, bukan sombong. Ini soal usia, ya kan? Aduh, nanti teman-teman akan sampai di usia itu dimana kalau membaca dekat itu kita harus agak... Mbak Ida, apa kabar? Sehat semua Mbak Ida, Mas Eko, teman-teman yang lainnya juga yang sudah bergabung bersama eh, Rabu, Sedekah Ilmu, Sedekah Oksigen. Malam ini kita akan ketemu sama Mbak Chan yang adalah profesinya fisioterapis khusus anak. Nah, khusus anaknya ini gimana? Nanti kita mau nanya sebenarnya. Iya, semoga berhasil kali ini. Karena emang rasanya agak aneh kalau nggak keluar videonya. Nah, keluar Mbak. Oke, oke. Udah keluar Alhamdulillah. ya? Keluar, keluar, Alhamdulillah. keluar. Akhirnya. Maaf ya. It's okay, it's okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman sampai. Aman-aman insya Allah. Mbak. Makasih Mbak Chan udah bersedia malam ini diambil sedikit hore kata Mbak Widi. Udah diambil sedikit waktunya ya Mbak sampai sekitar jam 9 insya Allah. Mbak sebelumnya Oke, dengan senang hati ya. mau nanya, jadi fisioterapis itu ada kekhususannya? Maksudnya ada khusus anak, ada khusus dewasa, ada khusus anak berkebutuhan khusus kah gitu atau gimana? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fani, jadi benar banget nih fisioterapi itu memang bergeraknya di fungsional gitu ya, dan memang kita ada divisi lah ya. Divisinya itu ada untuk divisi anak, divisi dewasa, dan untuk di divisi dewasa itu juga ada yang memang khusus menangani masalah neuromuskular, jadi persarafan gitu ya, atau ada juga yang masalah muskuloskeletal, masalah rangka, otot, ada fisioterapi olahraga, ada juga fisioterapi lansia gitu. Banyak ini, jadi ada beberapa memang divisinya, dan saya salah satunya yang concern di divisi anak gitu. Jadi Bentar ya, aku cari. cari apa Mbak? Kenapa? Sekolah. Senderan handphone, pegal juga ya. Sebentar. Oke oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Noel ya. Nuli, Mbak Nuli Nur Haya. Ya, itu kayaknya orang tua pasien saya sih itu. Oh. Jadi sekolahnya modelnya kayak gimana Mbak? Apakah pertama kali itu kayak fisioterapis umum dulu terus ngambil spesialisasi atau memang dari awal itu udah ada perbedaan gitu? Enggak, betul. Jadi kalau di awal itu semua umum ya dasar. Jadi secara umum fisioterapi itu ilmunya pasti standarnya kita kompetensinya harus sama nih gitu ya. Nah pada seiring waktunya nanti memang akan mengambil ke arah mana peminatannya gitu ya, peminatannya. Jadi peminatannya kemana. Kalau misalnya karena memang saya ini dinasnya di Rumah Sakit Umum Pemerintah di RSCM, sehingga memang di RSCM sendiri itu sudah ada kekhususan mau memilihnya peminatan untuk kekhususan di dewasa atau anak. Nah itu begitu kebagiannya di saya, dan juga pada saat itu kebutuhannya memang ada di peminatan pediatri, dan alhamdulillah
pilihan saya ya tepat lah. Sampai hari ini saya memang ada di fisioterapi anak, fisioterapi pediatri. Jadi di mana kalau dibilang kekhususan untuk anak-anak kebutuhan khusus, sebetulnya fisioterapi anak itu untuk anak tidak berkebutuhan khusus pun dibutuhkan karena ada juga saat ini fisioterapi yang ada di sekolah-sekolah gitu ya, untuk men-screening anak-anak itu dengan yang postur-postur yang memang berpotensi mempunyai masalah di kemudian hari seperti skoliosis gitu ya, lordosis. Nah itu ada fisioterapi biasanya di sekolah-sekolah tersebut, ataupun memang anak-anak yang dengan gangguan belajar, konsentrasi, itu juga beberapa fisioterapi anak masuk di dalam fisioterapi pendidikan seperti itu. Tapi kalau di RSCM, di mana notabene rumah sakit RSCM ini adalah tipe A tersier, sehingga sebagai rumah sakit umum pusat rujukan nasional. Sehingga semua kasus-kasus yang notabene-nya sulit lah ya, jadi yang kalau rujukannya udah mentok nih dari fase 1, 2 gitu ya, udah dari ataupun rumah sakit umum daerah, itu akan dirujuk ke rumah sakit umum pusat, yaitu RSCM rumah sakit tipe A tersier, sehingga kasus-kasusnya memang lebih complicated, lebih spesial gitu, karena umumnya yang datang untuk ke fisioterapi anak itu memang dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini kalau ngambil contoh ekstrimnya nih, kalau zaman belum ada COVID gitu ya, kalau sekedar batuk, pilek, flu misalnya, sebagian besar akan datang ke puskesmas, klinik 24 jam gitu ya. Nah kalau di rumah sakit tipe A tersier itu batuk pileknya itu pasti udah yang dengan, kalau sekarang komorbid. Nah itu pasti udah dengan tingkat kesulitan yang dan lain-lainnya gitu. Jadi buat batuk pileknya udah plus ada masalah persyarafannya, ada masalah otot dan rangkanya gitu. Jadi lebih komplit ya, seperti itu. Jadi apa namanya, sebenarnya nggak ada, maksudnya gini, tidak ada pendidikan khusus untuk fisioterapis anak, tapi sambil berjalan karena jam terbangnya banyak kan di anak-anak, kemudian jadi fisioterapis anak gitu. Atau kemudian harus ada apa sih Mbak istilahnya, kayak lisensi kah atau apa segala macam? Iya. Beberapa kompetensinya itu akan diambilnya dalam bentuknya biasanya pelatihan atau course. Jadi kalau pendidikan umum dasarnya itu akan mendapatkan yang sama ya SKS-nya. Jadi walaupun di fisioterapi dewasa mereka akan mendapatkan pengetahuan dasar untuk sebagai fisioterapi anak. Tapi pada prakteknya, jika memang akan concern untuk masalah anak, itu ada kompetensi-kompetensi yang harus diraih melalui ujian-ujian kompetensi dengan melalui portofolio yang harus dipenuhi gitu. Adanya pelatihan yang harus diikuti, adanya workshop gitu, dan beberapa memang skill-skill keterampilan khusus gitu. Seperti itu sih Mbak Fani. Bedanya gimana sih Mbak? Maksudnya dulu itu saya ngalamin fisioterapis itu beberapa kali lah ya. Waktu zaman jauh lebih muda dari sekarang, itu pernah jatuh kan ya di gunung, terus sampai sempet nggak bisa jalan gitu. Tapi nggak bisa jalannya tuh cuman saat gunungnya itu. Habis itu kalau dipakai jalan sakit banget Mbak, di belakang ini, di tulang ekor itu. Kemudian harus fisioterapi. Kedua, ini bukan juga, jam konsultasi kan ya? Bukan. Kedua, terus habis itu jam waktu ada saudara Mbak, stroke. Itu juga diminta fisioterapi. Sekarang mertua kakinya sakit lututnya. Itu juga diminta fisioterapi. Padahal itu kan broad gitu ya, maksudnya kasusnya beda-beda semua gitu. Jadi sebenarnya fisioterapi itu kalau bisa dikasih scope-nya ke kita, itu sebenarnya satu lagi, yang kalau asma itu Mbak, yang batuk-batuk yang pakai iya betul, nebulizer anak-anak itu juga masuk fisioterapi kan ya Mbak ya?
Nah, jadi Betul, betul. skupnya tuh seberapa, dari mana sampai mana sih sebenarnya yang disebut fisioterapi? Iya, betul. Jadi memang luas sekali sebetulnya ya. Makanya sebenarnya profesi fisioterapi ini kalau banyak yang tahu, ini menjadi profesi yang menarik juga karena memang lapangan pekerjaannya terus terang cukup banyak gitu ya. Cukup banyak karena saya sendiri dari lulusan UI ini kalau kita mau cari nih ya, anak-anak yang fresh graduate gitu ya, itu susah gitu karena mereka cepat sekali gitu karena peluang lowongan pekerjaannya bisa banyak ya. Termasuknya itu tadi, karena yang tadi saya bilang ada fisioterapi anak, ada fisioterapi dewasa. Di fisioterapi dewasa sekarang itu berkembang juga banyak sekali di fisioterapi olahraga, makanya dengan cedera olahraga itu juga masuk ke klinik-klinik fisioterapi, itu bisa dilakukan treatment fisioterapi karena memang kita itu dasarnya ilmu fisioterapi bergerak di gerak dan fungsi. Jadi gerak dan fungsi. Dasarnya itu sih, gerak dan fungsi. Sedangkan tubuh manusia ini kan memang secara keseluruhan bergerak itu kan adalah hal yang paling Aduh, putus ya? keseharian kita ya. Ya, Putus nggak? suaranya Sebentar, putus-putus kah sebentar. dari saya? Putus. Iya, kayaknya. Putus nggak? Teman-teman yang lain boleh tolong cek. Teman-teman suaranya boleh tolong Tadi di kolom terakhir, chat. Mbak Chan bilang tentang sementara tubuh manusia itu kan semuanya. Nah, sampai di situ. Semuanya gimana, Mbak? Oke, oke. Jadi karena kan tubuh manusia ini memang diliputi dengan rangka gitu ya. Gerak kalau kita umumnya tengkorak itu ada otot, tulang, itu yang kesehariannya pasti akan melakukan gerakan gitu kan, dan itu memang dibutuhkan dari sejak lahir kecil gitu ya, anak-anak usia sekolah, remaja, dewasa sampai usia Bentar, lanjut Mas. usia. Jadi Kayaknya masih putus-putus. Bentar, Mbak. Maaf masih ya, sabar putus-putus ya, ya. Pak. Iya. Sebentar, sebentar, aku juga oke maaf ya. Sabar ya, Mbak. Emang suka gini sih. Sekarang malah gambarnya udah freeze. Freeze sekali. Tapi masih bisa dengar suaraku nggak, Mbak Chan? Enggak ya, hilang ya udahan ya. Baiklah. Baik, teman-teman. Iya itu dia. Fisioterapis itu menurut Mbak Chan ternyata adalah satu profesi yang menarik gitu ya buat di explore gitu. Saya jadi tertarik juga karena kalau hubungannya sama anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, jangan-jangan bisa dikombin gitu antara background psikologi saya sama background fisioterapi gitu. Menarik ya, ternyata banyak, semakin explore tuh semakin banyak ternyata yang kita nggak tahu memang. Gitu deh ya soal ilmu tuh. Nah, saya memang tertarik sama fisioterapis karena memang dari dulu, dari zaman remaja dulu sampai sekarang tuh kayak ketemu aja gitu sama fisioterapis yang efek jatuh dulu gitu ya. Terus habis itu ada saudara stroke gitu. Terus kemarin bapak mertua sempat stroke juga gitu ya. Terus sekarang ibu mertua apa lututnya juga perlu di fisioterapi gitu. Sementara saya juga familiar sama fisioterapi. Iya, bucannya hilang sebentar ya. Apa namanya, mungkin sinyalnya di sana jelek gitu. Nanti kita ngobrol lagi sambil nunggu beliau datang lagi. Nah, teman-teman boleh dong share di komen atau di icon tanda tanya gitu. Teman-teman familiar nggak sama aktivitas fisioterapi atau sudah pernah gitu dan gimana sih efeknya gitu. Fisioterapi yang dirasain itu modelnya kayak gimana, terus habis itu efeknya apa gitu. Mau dong cerita, kita sambil nunggu Bu Chan, sambil nunggu Mbak Chan, biar kita dapat juga nih infonya dari teman-teman yang sudah pernah ngalamin. Sementara kita bahkan belum ngobrol tentang gimana efek fisioterapi untuk apa anak-anak berkebutuhan khusus. Oh ya, sebentar, saya minta tolong anak saya ambilin charger dulu ya, sebentar. Mas Bintang boleh tolong itu charger itu? Yes. Yes, masih nunggu Mbak Chan. Tolong coba bisa.
Yes, masih menunggu Mbak Chan di sini. Iya, Mbak. Yes. Oke, Teman-teman udah masuk ya? sudah ada gambarnya, sudah ada suaranya. Aduh, maaf ya. Gimana tadi? Ganti posisi atau gimana jadi akhirnya? Sampai di mana tadi kita ya? Di mohon Oh, maaf iya, ya, ya Allah. kita yang minta maaf ini ngerepotin, putus terus. Iya, skupnya Mbak, skupnya cukup luas gitu ya, Iya, karena memang betul. gimana? Tadi kan kita jadi pada dasarnya fisioterapi itu di gerak dan fungsi ya kan. Jadi tadi makanya kenapa Mbak Fani bilang waktu habis dari gunung gitu kan ya. Terus bermasalah dengan apa tadi pinggang ya? Apa? Tulang ekor. Tulang ekor. Tulang ekor ya kan. Jadi itu kan pasti gerak-geraknya Mbak Fani kan yang menjadi problem ya. Ada Yes. nyeri ya kan, sakit. Nah, itu fisioterapi juga masuk ke dalamnya. Iya, alhamdulillah Bu Chan udah kelihatan lagi. Iya, alhamdulillah. Terus ketika orang tua gitu ya, lansia juga di usia tuanya sekarang ini prinsipnya kalau lansia itu memang harus bergerak. Biasanya kalau sudah lansia kan kecenderungannya kondisinya melemah ya kan. Otomatis terus kebutuhan untuk bergerak juga kan sedikit ya, minim ya. Biasanya karena gini, kalau usia produktif kan kita mau kerja ya kan, mau beresin rumah, mau ini itu. Tapi kalau lansia kan, ah mau ngapain lagi? Semuanya udah disiapin anak-anak gitu kan. Apa-apa juga semua udah ada. Jadi kebutuhan mereka untuk bergerak itu minim. Padahal justru di situ resiko untuk terjadinya degenerasi dari sendinya gitu ya, itu juga ataupun metabolisme tubuhnya itu juga beresiko lebih besar, dan disitulah fungsinya fisioterapi masuk. Bagaimana fisioterapi mengedukasi para lansia untuk tetap bisa bergerak. Dan juga beberapa pasien yang pasca stroke ya kan, tadi kan Mbak Fani bilang yang pasca stroke itu kan jadi problemnya biasanya juga dengan gerak dan fungsi ya kan, karena yang biasanya misalnya usia produktif masih bisa kerja, justru sekarang nggak bisa kerja. Nah, jadi problematiknya mereka harus bagaimana nih supaya tetap bisa bergerak, bisa tetap produktif gitu kan dengan kondisi pasca stroke-nya. Itu pun penanganannya dengan fisioterapi. Nah, apalagi anak-anak. Anak-anak juga sekarang baik itu yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus, saat ini fisioterapi masuk di dalamnya yang tadi saya bilang dengan anak-anak yang saat ini kan anak-anak itu dengan zaman ya, zaman itu sekarang banyaknya permainan outdoor itu sangat kurang ya, apalagi dengan kondisi sekarang pandemi ya. Yes. Banyaknya mereka gadget gitu ya. Itu resiko nyeri sendi pada pergelangan tangan karena banyaknya mereka memegang gadget gitu ya, atau potensi mereka untuk obesitas gitu ya. Terus potensi mereka juga untuk nyeri pinggang karena kelemahan dari otot-otot abdomennya karena kurang dari aktivitas mereka. Itu sebetulnya kalau misalnya fisioterapi masuk di sekolahan-sekolahan itu bisa di screening dari awal gitu, dan potensi untuk resiko-resiko itu bisa diminimalisir dengan latihan-latihan exercise yang kita berikan secara terarah seperti itu. Ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus apalagi begitu. Kalau anak berkebutuhan khusus itu konteksnya gimana Mbak? Eh, Kayak apa? Kayak yang cerebral palsy, jadi memang gerakannya perlu dilatih begitu, atau tadi sebenarnya Mbak mention juga soal gangguan belajar yang kemudian nanti dihubungkannya sama fisioterapi. Itu kayak di kepalaku kayak itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau yang pertama aku paham ya. Tapi yang kedua itu gimana ya konteksnya? Ada orang gangguan belajar, gangguan konsentrasi, tapi kemudian di fisioterapi dan itu membantu gitu. Gimana Mbak ceritanya? Ya, karena ada juga kan anak-anak yang tidak melewati. Kalau saat ini orang tua cenderung biasa aja ya kalau anaknya nggak merangkak barangkali gitu, karena eh,
kesibukan orang tuanya nih, kesibukannya tinggi gitu ya. Terus anak-anaknya pokoknya pengennya, dan orang tua tuh biasanya pengennya instan. Anaknya pengennya langsung bisa duduk, langsung bisa jalan gitu. Itu bangga gitu mereka gitu kan. Padahal ada tahapan-tahapan yang anak jauh lebih baik jika mereka mempunyai waktu tummy time-nya lebih lama gitu ya. Karena ada otot-otot perut gitu kan yang mereka harus kuatkan di usia-usia awal, itu untuk kedepannya juga untuk stabilisasi. Terus di mana beberapa penelitian juga membuktikan anak-anak yang melewati fasenya tidak dengan sesuai fase normal ketika di usia sekolah itu mengalami kesulitan dalam hal konsentrasi. Jadi ada beberapa orang tua bilangnya, aduh anaknya nakal nih, anaknya aktif gitu ya. Sebetulnya anaknya hiperaktif gitu atau anaknya nakal. Sebetulnya karena memang ada fase-fase yang dia lewati. Kalau kita bilang piramida gitu ya, namanya ada piramida, itu memang fase-fase yang dimana anak-anak itu harus melewati secara tahapan-tahapannya. Mereka harus mengenal bagaimana itu sentuhan, bagaimana itu taktil propriosepsinya. Jadi ketika mereka bermain, kalau kita dulu kan anak kecil seneng main di luar ya, di aspal gitu ya, main pasir, main tanah, main masak-masakan gitu ya. Kalau anak sekarang kan nggak ada gitu. Mereka sentuhan stimulasi dari sentuhannya kurang gitu. Dan itu kalau fase-fase itu ada yang terlewat, itu nanti munculnya itu beberapa kebanyakan di gangguan konsentrasi dan belajar usia sekolah. Nah, biasanya baru orang tua mengalami keluhan itu gitu. Ya, ataupun misalnya tulisannya cenderung cepet-cepet nggak kebaca. Itu juga ada beberapa dari fase-fase tumbuh kembang yang terlewat gitu. Nah, itu kalau misalnya kita screening dari awal kayak anak-anak di sekolah playgroup, TK gitu ya, di situ di mana ada memang layanan dari sekolahnya untuk screening dari fisioterapi, hal-hal tersebut itu bisa diantisipasi dari awal, seperti itu. Karena itu bisa diselesaikan ya Mbak, maksudnya bisa dibantu dengan fisioterapi. Ya, Jadi beberapa anak-anak kita, kesulitan lagi. ya, jadi beberapa ada exercise yang memang diarahkan untuk membantu fokus dan konsentrasi itu. Ya, dengan tahapan-tahapannya ya, kalau memang ada yang terlewatkan. Tapi kalau misalnya udah terlalu kelewatan banget nih, misalnya sekarang nih aku misalnya aduh usia 20 tahun 30 tahun gangguan konsentrasi belajar, bisa nggak diulang dari merangkak lagi? Nggak bisa gitu. Latihan sendiri kalau itu. Jadi usia berapa Mbak saat kita masih, maksudnya anak-anak masih punya potensi gitu untuk apa istilahnya, untuk diperbaiki dengan fisioterapi? Sampai usia berapa maksimal? Ya kalau misalnya memang sebagai orang tua seharusnya kita aware dari pertama ya, yaitu tadi kalau misalnya tumbuh kembang dari awal umur 1 tahun terlihat nih, ada yang memang tidak seperti layaknya memang pertumbuhan normal, itu pun sebetulnya orang tuanya harus udah aware gitu kan. Ataupun memang sampai usia masuk sekolah, biasanya itu yang orang tua juga harus prepare di situ. Apakah memang anaknya sudah benar-benar siap untuk sekolah gitu ya. Itu biasanya kelihatan, atau memang usia 6-7 tahun tapi persiapan dia untuk menuju masa sekolah itu masih kurang gitu ya. Nah, itu orang tua juga bisa mengkonsultasikannya gitu kan, ke baik itu pihak sekolah ataupun memang pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini gitu. Seperti itu sih. Boleh share cerita nggak Mbak, atau kasus gitu tentang apa sih yang seharusnya dari kasus itu jadi kita bisa belajar gitu, sebenarnya apa aja sih yang harus kita lihat, tanda-tanda apa saja sih yang harus kita lihat saat kemudian memutuskan bahwa anak ini kayaknya perlu konsultasi nih sama fisioterapis gitu. Ya. Paling dasar sebetulnya tumbuh kembang anak ya, yang orang tua itu ya harusnya mengetahui juga dari, kalau di buku Menuju Sehat tuh ada ya kayaknya ya, anak sekian bulan gitu kan, terus posisinya ada yang tengkurap, terus ada yang posisinya duduk gitu ya, kemampuannya anak gitu. Nah itu sebetulnya sudah bisa dilihat dari situ. Jadi kalau anak 1 tahun
itu kan kemampuannya sudah sampai berdiri gitu ya. Nah itu kalau misalnya sampai 1 tahun belum duduk, nah itu kan berarti agak mundur nih gitu. Nah itu orang tua harus udah aware. Tapi ya, beberapa orang tua juga ada yang masih denial dengan kondisi anaknya. Biasanya, ah enggak, ini emang ini aja nih lemes atau apa gitu kan gitu. Tapi itu sebetulnya kalau sudah ada awareness di situ, ya itu bisa dikonsultasikan atau paling paling cepat sebetulnya kalau orang tuanya aware banget juga ya, usia 3 bulan, 6 bulan itu udah harusnya kelihatan tuh. Karena 3 bulan, 6 bulan itu anak udah belajar miring kiri kanan gitu ya. Saya lihat beberapa kasus juga kebanyakan orang tua itu malahan sekarang terlalu overprotective sama anak-anak. Justru anak-anak memang hanya digendong aja atau eh, apa ya hanya ditaruh di tempat tidur itu ya hanya terlentang tanpa ada stimulasi. Jadi gini, kalau anak-anak itu mau miring kiri kanan gitu ya, itu ada hal-hal yang lebih cepat untuk membantu dia menstimulasi ketika dia sudah tertarik sama mainan. Jadi anak-anak itu dilihat fungsi bermainnya sudah sampai mana, biasanya gitu. Nah itu dalam pemeriksaan fisioterapi juga biasanya kita akan terapkan itu gitu. Jadi ketika anak usia 6 bulan tapi dia belum ada ketertarikan dengan mainan untuk meraih, memegang, itu aja kita harus sudah aware gitu ya. Orang tuanya misalnya bilangnya, ini senangnya emang nonton handphone aja nih Bu, kalau nonton handphone dia bisa ketawa. Nah, orang tua jangan senang dulu kalau anaknya anteng nonton handphone gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu malahan stimulasi yang amat sangat kurang untuk anak-anak di usia tersebut. Di mana harusnya interaksinya langsung dengan orang tuanya, ibunya, keluarganya, ya mainan-mainan gitu. Nah, itu kita bisa lihat, oh anak ini ada ketertarikan dengan mainan gitu kan, dia mau berusaha meraihnya. Jadi ketika kita miringkan kiri kanan, oh ya dia mau gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai usia sekian belum ada ketertarikan dengan mainan, sehingga memang gerakannya minim, nah itu juga kita sudah mulai bisa aware gitu. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, Mbak, ada nggak cerita yang bisa di-share gitu tentang waktu datang itu kondisinya bagaimana, terus terapinya apa aja yang dilakukan, berapa lama, sampai kemudian ada perubahan kemampuan gitu. Ya, oke. Beberapa juga memang tentunya sebagai orang tua dan kita merasakan ya ingin yang terbaik ya untuk anak ya kan. Jadi pasti pada umumnya kebanyakan orang tua yang datang untuk membawa anaknya ke fisioterapi dengan ekspektasi yang tinggi, harapan yang tinggi gitu ya. Nah, disitulah memang fungsinya kita juga berkomunikasi dengan pasien untuk menyampaikan edukasi-edukasi ya. Jadi tentu saya sebagai Muslim juga menyampaikan hal bahwasanya kesembuhan itu milik Allah ya, tapi usahanya, ikhtiarnya dari kita itu wajib ya. Adapun capaian goalsnya yaitu yang harus kita komunikasikan karena memang tidak semudah itu menyampaikan hal-hal tersebut kepada orang tua yang punya ekspektasinya memang tinggi. Jadi kalau kita mau analogikan juga, kalau kita pengennya nih dari 0 langsung 10 sih gitu ya. Orang tuanya juga pengennya 0 sampai 10. Tetapi kemampuan anaknya itu adanya di 1. Nah itu kita nggak bisa paksakan. Kita harus lihat dari 1 mau ke 2 dulu gitu. Dari 2 kalau memang udah oke di 2 baru kita capai ke 3 gitu kan. Jadi untuk mencapai 10 itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah itu biasanya edukasi-edukasi seperti itu yang harus kita sampaikan. Jadi anaknya misalnya 1 tahun belum bisa berdiri, sekarang atau 2 tahun belum bisa duduk gitu kan. Nah untuk mencapai duduk itu sendiri, anak ini butuh komponen apa? Oh banyak sekali. Jadi kita kadang-kadang sering kurang dalam bersyukur gitu ya. Kebanyakan manusia kan gitu ya. Kayaknya wah kalau duduk kan gampang gitu ya. Sebenarnya otak itu luar biasa gitu kan. Allah menciptakan itu ya kalau orang stroke sudah pernah bisa, ya kan? Sudah pernah bisa ketika dia terjadi serangan nih, terus lalu dia mau belajar duduk, itu sudah punya ada rekaman.
Nah, itu harus diulang kan engramnya. Kalau anak itu belum pernah punya pengalaman itu. Sehingga kita harus membuat kerangka itu menjadi satu pengalaman itu tentu menjadi PR yang besar gitu kan. Jadi tidak semudah itu mentargetkan capaian goals-nya. Jadi kita harus tarik ulur nih. Oke, fisioterapinya udah oke, keluarga orang tua udah support, tapi kondisi anaknya bagaimana? Gitu. Jadi kondisi anaknya bagaimana nih? Kalau misalnya di perjalanan ternyata anaknya juga kondisinya tidak stabil dalam secara umum artinya gampang demam, gampang flu gitu ya, batuk pilek gitu kan. Sehingga biasanya itu perkembangannya pun menjadi lebih lambat. Ya, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus biasanya itu juga menjadi persoalan gitu ya, di mana mereka harus kontrol ke berbagai poli ya. Mereka biasanya shopping terapi juga gitu ya, kemana-mana juga gitu kan, karena pengen anaknya langsung bisa ini bisa itu. Jadi wah pergi ke sini, pergi ke situ, pergi ke sini, terus ternyata anaknya kecapean, sakit gitu kan. Jadi malahan turun lagi ya. Jadi banyak hal, banyak faktor ya. Kalau untuk pengalaman kasus sih banyak banget ceritanya ya. Dari memang anaknya belum bisa duduk, tapi alhamdulillah ada pasien saya juga dengan hidrosefalus. Alhamdulillah hari ini ulang tahun yang ke-11-nya. Terus saya juga mengalami fase-fase di mana orang tuanya membawa ke saya sebelumnya belum bisa duduk, sampai dia bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, dan sekarang bersekolah gitu ya dengan kemampuannya dia. Yaitu alhamdulillah, masya Allah, memang nggak banyak ya, satu dari sekian, karena kondisi anak juga berbeda-beda gitu. Tapi itu jadi stimulan buat para orang tua dan juga pasien-pasien yang lain untuk tetap mempunyai semangat gitu untuk membawa anaknya ke fisioterapi. Jadi jangan mudah menyerah gitu ya, karena memang tetap balik lagi bahwasanya semuanya itu karena Allah gitu ya, pertolongan itu. Tapi kita berusaha yang terbaik dengan target goal capaiannya yang realistis tentunya, seperti itu. Oke. Gitu sih, Mbak Mbak ada Fani. sebenarnya aku ada banyak pertanyaan, tapi ini ada pertanyaan juga di sini, jadi kita jawab dulu yang di sini ya. Oke, oke, Nih, boleh dibantu. nah, ngerasain Mbak Wide nih, aku ngerasain banget manfaat fisioterapi bagian dari pengobatan kalau menurutku. Fisioterapi itu harus beriringan, bukan cuma pelengkap. Untuk aku pasien RA sangat menolong. Operasi hip replacement tertunda beralih ke fisioterapi, malah sekarang bisa beraktivitas. BTW nggak Masya bisa Allah. BAK, BAB juga harus fisioterapi ternyata. Nggak bisa BAB, BAK itu pakai fisioterapi bisa. Beberapa kasus ya, beberapa kasus. Kalau memang karena tidak BAB dan Putus lagi kah? Aduh, Mbak Chan, bersabar Mbak Chan. Teman-teman putus juga nggak Mbak Chan-nya? Bentar, saya minum dulu ya. sinyalnya hilang ya. Sinyalnya hilang ya, Mbak Fani. Aku hilang di mana tadi? Udah ngomong-ngomong terus muter-muter. Belum di mana-mana Mbak. Jadi baru bilang BAB, BAK, tergantung kasus ya. Baru sampai situ, belum sampai mana-mana. Aduh, kasihan banget yang denger, maaf ya. Jadi ya, jadi tidak semua kasus kesulitan BAB BAK ya, tapi artinya kalau memang BAB BAK-nya itu karena memang kurangnya gerakan peristaltik dari otot-otot perutnya juga gitu ya, dari gerakan dari tubuhnya itu bisa kita arahkan untuk kita massage, lalu kita gerakan gitu. Kalau untuk anak-anak itu bisa kita yang lakukan. Kalau untuk dewasa ya pasien-pasien yang imobilisasi, artinya memang mobile kan bergerak ya, immobile, jadi memang dia tidak bergerak gitu.
itu tentu saja akan kesulitan dalam BAB-nya. Nah, itu bisa dibantu dengan gerakan-gerakan yang memang kita arahkan. Kalau untuk bayi-bayi kan itu ada istilahnya pijit I love you gitu ya. Nah, itu pijit ilu itu juga salah satu teknik yang kita pakai juga untuk anak-anak gitu. Dan juga ada gerakan-gerakan yang lain yang memang bisa kita terapkan. Gitu, Mbak Fani. Ini ada satu lagi nih Mbak pertanyaannya, tapi ini ada di komen jadi sebentar ya. Apakah Oke. nyeri dari Mbak Lintang, maaf ya nggak kebaca, Lintang something. Bocan tanya dong, apakah nyeri sendi dan semutan itu salah satu dampak dari kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga teratur? Dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri sendi dan semutan? Gimana Oke, Mbak? ini pasien dewasa atau pasien anak ya. Kalau misalnya pasien dewasa sih kan kita sudah bisa tanya dulu ya. Jadi ya itu tadi manusia itu kan unik ya Mbak Fani ya. Jadi masing-masing juga punya respon tubuhnya yang berbeda dan itu kita mesti tanyakan satu historinya dulu gitu. Kalau di kita itu ada namanya anamnesa pertanyaan, kita harus tanya dulu nih historinya bagaimana gitu kan, sudah berapa lama emang Putus lagi trauma Mbak. artinya. Ah, putus lagi ya? Udah nyambung lagi. Putus nyambung ya, kasihan banget nih. Aku aku Nyambung coba bentar lagi pakai kita. seluler juga ini nih koneksinya jelek, tapi pakai wifi juga ini. Oke, Oh, udah. udah. Let's go, Pak. Mhm. Oke, jadi kalau ada Sejarah trauma gitu kan. historinya. Bapak nih kasihan aku jadinya. Hilang lagi ya Bapak nih. Hilang. Sabar, Mbak. Loh, aku ini kok, aku santai. Oh iya 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 Mbak iya malah iya. yang kasihan. It's okay. Nggak apa-apa, Mbak. Sabar aja. Tunggu sinyalnya membaik aja. Memang gitu ya, teman-teman. Iya ya. Bentar, belum, Mbak. Masih putus-putus, Mbak. Masih muter-muter ya. Muter Iya, kemana dia? kalau gitu nanti jadi kayak robot. Udah, ini kayaknya udah nih. Semoga semoga lancar nih sampai akhir. Semoga aman ya. Oke, Hmm. alhamdulillah nih masih ada ya yang bertanya. Mudah-mudahan masih ada yang mendengarkan ya. Jadi memang historinya dulu kita mesti mesti lihat ya, karena nggak semua hal pakemnya misalnya kita harus ini pasti sama semuanya gitu kan. Historinya apa? Kalau memang ada trauma, artinya pernah jatuh, pernah terjadi kecelakaan gitu ya. Nyerinya juga bagaimana, yang menjalarnya seperti apa, yang kesemutannya seperti apa. Ya, termasuknya kita aja nih kalau kelamaan di gadget ya, di gadget itu kan juga bisa bikin gremet-gremet gitu ya di leher, di lengan. Nah, itu karena memang ada Ini ya. posisi-posisi yang terus-menerus. Nah, itu harusnya ada kasih jeda buat ototnya gitu ya, buat dia relax, buat kasih waktu untuk stretching gitu. Jadi gerakan-gerakannya yang terarah gitu. Kalau misalnya memang ditanya dulu, makanya kan setiap orang aku bilang tadi unik. Jadi mungkin Mbak Fani kegiatannya banyaknya di depan laptop gitu kan, atau ada ibu-ibu yang banyaknya mungkin di depan kompor gitu kan, bagian juga itu harus kita lihat. Kenapa? Makanya fisioterapi di fungsi dan gerak, karena nanti akan dikembalikan ke fungsi geraknya sehari-hari, tergantung dia sebagai apa nih gitu aktivitas sehari-harinya, sehingga Oh, ada hal-hal yang adakah hal-hal yang memang harus dia hindari, adakah hal-hal yang justru memang harus lebih banyak dia kerjakan dan bisa nggak dia kerjakan, dia lakukan gitu. Ya kalau kalau misalnya ibu-ibu melakukan benar Mbak. pekerjaan, oke, udah belum? Udah belum Mbak Fadi?
Masya Allah. Mungkin Sabar karena udah ya. kesekian kalinya gitu loh buat saya, jadi kayak yang udahlah mau Biasa gimana aja ya kan? ya. Iya, tapi kan kita santai Jadi aja ya nggak? Karena online ya beginilah ya, makanya iya, itu kendalanya resikonya biasanya ya. di sinyal. Iya, tapi Jadi jadi ternyata nggak ada ini ya, nggak ada treatment, sorry. Jadi nggak ada treatment yang kayak misalnya kalau sakitnya lutut berarti treatmentnya ini, kalau sakitnya tulang ekor treatmentnya ini tuh ternyata nggak gitu juga Kak, karena semua tergantung. Makanya kalau itu suka ditanyain gitu ya, apa namanya, kegiatannya apa, karena itu ada hubungannya sama kemudian nanti ya, treatmentnya apa gitu. ya betul. Oh. Jadi kan kita namanya assessment ya, namanya pemeriksaan. Jadi itu tadi setiap orang dengan pemeriksaan yang berbeda, problemnya bisa sama gitu ya, tapi kalau Mhm, historinya mhm, berbeda sehingga mhm. treatmentnya bisa berbeda gitu. Jadi dan karena nanti Ah, ada latihan pun yang kita berikan latihan itu ada yang namanya frekuensi gitu ya, dosisnya ya. Ada dosisnya, ada mhm, frekuensi, ada intervensi. Nah, itu eh, pengulangannya itu walaupun ada beberapa yang menjadi standar, tapi kita harus tahu dulu yang untuk kondisi ini kondisinya kenapa gitu. Jadi yang tadi kesemutan ya bisa saja, tapi kan kalau saya bilang bisa saja, saya nggak tahu nih nanti begitu Bucan, aku udah kerjakan ini kok salah ya karena kan aku tidak mendapatkan histori yang sebelumnya, ada apa dan apa pemeriksaan yang mhm. lainnya gitu. Tapi kalaupun edukasi secara umum itu biasanya bisa. Jadi fisioterapi juga masuk ke fisioterapi ke perusahaan-perusahaan. Oke. Sebentar, sebentar Mbak. Sebentar. Sabar, sabar Mbak. Sebentar Mbak. Belum, sabar. Udah belum? Mungkin fisioterapi juga masuk ke ini ya Mbak, apa desain-desain meja kursi supaya ergonomis, gitu kali ya. Ada hubungannya juga sama fisioterapi kali ya. Ya bisa, bisa juga. Tapi kalau misalnya lebih Ya, sekarang malah hilang suaranya. Nggak cuman putus, kan hilang. Sebentar Mbak. Semoga kita semua dikasih kesabaran ya. Baik host, narasumber maupun yang menyimak, ya kan? Bersabar karena bahkan sinyal aja bisa jadi ladang pahala kalau kita sabar, ya kan? Ya, saya jadi host ya latihan sabarnya udah setahunan ya kan? Karena udah sekian lama Instagram live-nya dan selalu ada masalah sama sinyal. Ya kayak gini. Baiklah teman-teman, mohon maaf ya hujannya ini lagi, live lagi karena sinyal sih menurut saya. Kita tunggu aja. Semoga semoga nanti bisa kembali lagi gitu. Ada beberapa pertanyaan memang ya, silahkan kalau ada dituliskan. Itu tadi ada pertanyaan tentang apa orang yang sudah sepuh kalau sakitnya pinggang sama lutut gitu ya, itu gimana? Terus kalau ada satu lagi, gimana cara kalau ngajarin anak untuk lompat gimana ya Bucan gitu ya. Ini anaknya umur berapa ya Mbak Zura Naura? Mungkin nanti ditanya gitu sama sama Bucan, jadi saya nanya dulu nih mumpung orangnya nggak ada. Cara anak buat melompat, ngajarin anak buat melompat umurnya berapa? Mungkin perlu itu ya. Mungkin perlu data umurnya berapa anaknya, terus habis itu laki-laki perempuan, apakah punya background apa namanya, apakah punya background sesuatu gitu, apa terlambat perkembangan atau apa. Ada gerakan di belakang, kaget saya ternyata jendelanya dibuka. Oke, teman-teman kita tunggu dulu ya, Mbak Jannya datang lagi. Ya, saya digangguin sama siapa itu buka tutup jendela. Baik teman-teman,
Eh, Udah, udah bisa udah, join lagi, udah masuk belum? oke. Oke. Mbak, tadi ada dua pertanyaan. Apa namanya? Mm-mm. Yang satu dari Mbak Azura Naura ini, anaknya ABK, DS, usianya sekarang 3 tahun 6 bulan. Yang tadi pertanyaannya gimana caranya ngajarin anak ngelompat. Tadi aku nanya, jadi umurnya berapa, ada backgroundnya apa enggak, mumpung Mbak tadi nggak datang, lagi ini, jadi sekalian aku tanyain itu. Gimana jawabannya Mbak? Gimana cara ngajarin anak lompat? Iya, benar nih. Ini memang kalau untuk anak-anak ini yang eh, cukup menantang juga adalah membuat apa hal-hal kreativitas bagaimana kita berpikir sebagai anak-anak yang kalau kita berikan lakukan itu pada anak-anak, anak-anak mau dan tertarik untuk melakukannya gitu ya. Ya kan, karena kan anak-anak beda dengan orang dewasa pastinya gitu kan. Kalau maaf, di saya suaranya double ya. Enggak, di sini Tapi enggak. aman ya? Aman, Enggak ya? Oke. aman. Yang tadi suara Mbak aja, suara saya juga. Suara saya sih, udah. Enggak ada. Enggak aman. Maksudnya enggak ada double, aman. Jadi bagaimana kalau dewasa kita suruh lompat udah tahu ya fungsinya lompat untuk apa gitu kan, ngapain gitu kan. Kalau anak-anak kan ngapain ya suruh lompat, terus apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ya kita mesti kreativitasnya apa ya, yang bermain yang bersama dengan orang tuanya. Ya kalau anak-anak itu kan usianya duplikat gitu ya, seneng seneng mengcopy orang tuanya gitu kan. Kalau kita suruh lompat deh, mungkin nggak mau. Tapi kalau misalnya kita sama-sama yuk gitu kan, tapi kalau anaknya sudah bisa kita ajak komunikasi, kita untuk sebagai orang tua biasanya ibu kan akan lebih dekat gitu ya, akan lebih mudah ngajak anaknya bermain. Yuk deh, yuk kita main nih. Kalau misalnya ada paralon atau guling kecil gitu ya, kita kita mama lompat ya, abis itu nanti dede nyusul ya gitu, atau kita berhadap-hadapan. Anaknya sebelah kiri, anaknya sebelah kanan, tapi berhadapan gitu ya. Itu bisa, mama lompat ke depan, dede lompat ke depan, nanti kita tos ya, gitu kan ya. Ya atau lompat memang lompat tali, gitu kan ya. Kalau anaknya sudah agak lebih besar lagi, bisa kita stimulan dengan lompat tali, gitu. Itu memang bentuk-bentuk bentuk-bentuk intinya permainan dan harus berpikir untuk kreatif sih. Jadi bisa dicari referensinya, bagaimana permainan-permainan anak-anak gitu kan, ataupun memang yang sesuai dengan apa yang ada di rumah gitu. Makanya kan sekarang kan banyaknya kan di rumah nih ya kan. Jadi kita optimalkan apa barang-barang, alat-alat yang ada di rumah yang bisa kita pakai bersama anak-anak untuk bermain, yang anak-anak juga happy, yang ibunya juga nggak usah pusing harus, oh jadi harus beli mainan itu ya, harus beli alat ini ya, alat itu ya, enggak ya. Jadi apa yang kita bisa optimalkan di rumah bisa kita gunakan untuk bisa bermain ya. Kalau anak-anak itu pokoknya judulnya bermain lah gitu, bermain bersama gitu. Mbak, ini jadi ini deh, jadi men-trigger diriku sendiri. Bener ya, ternyata kita itu kadang suka nggak mudah bersyukur gitu. Melompat sampai dibahas segitunya, itu eh, manfaatnya emang apa Mbak? Maksudnya dia apa ya, hubungan terdekatnya apa, hubungan terjauhnya apa di masa depan? Karena balik lagi tadi ya, kalau secara fungsional apa sih gitu fungsinya melompat misalnya gitu kan. Oh Iya, rasanya gitu ketika ya. misalnya ya ketika kita berjalan atau ada sesuatu, apakah memang harus ada sesuatu lubang kita harus melompat gitu misalnya ketika bisa melangkah ya. Tapi kan kalau dengan orang tua itu, oh anaknya sudah sampai tahapan untuk dia bisa berjalan aja itu udah masya Allah gitu ya.
banyak tahapan yang dia harus lalui ketika dia anaknya bisa melompat atau melompat satu kaki atau melompat, itu memang ada kestabilan dalam otot-ototnya, itu dia cenderung lebih stabil, artinya lebih kuat, kakinya lebih kuat, karena memang kalau kalau yang ada kelemahan itu akan sulit. Anak-anak yang gangguan konsentrasi, gangguan memang kelemahan otot, itu untuk dia melompat itu lebih sulit, apalagi melompat satu kaki gitu, ataupun naik turun tangga gitu kan ya, itu akan menjadi satu kesulitan. Nah, kalau misalnya satu kelemahan otot, nah itu kalau pada anak-anak berkebutuhan khusus biasanya pola jalannya pun jadi berbeda. Jadi kalau ada otot-otot yang lemah, nah itu pola jalannya menjadi berbeda. Nah, ketika kita stimulan dengan yuk anaknya kita ajarin lompat, kita ajak bermain dengan lompat. Nah, itu biasanya memang ada fungsi-fungsi dari kekuatan otot yang pengen kita prioritaskan gitu. Ya ampun, padahal sementara kita ya aku pribadi ya ngelihat anak, aku perhatiin sih Mbak, memang anak pertama, kedua sama ketiga kayak ngelempar gitu. Aku masih teringat nih anak nomor 1 tuh umur 2 tahun ngelempar tuh masih belum gitu. Tapi anak kedua belum 2 tahun udah lempar gitu. Yang ketiga lebih cepat lagi gitu. Mungkin karena ada yang ditiru juga kan ya. Lompat juga aku perhatiin. Anak yang pertama malu-malu gitu ya. Maksudnya dia nggak memang lompat gitu. Sementara yang kedua sukalah lompat. Yang ketiga, Masya Allah, lompat kemana-mana. Maksudnya, dan 2 kaki gitu. 2 kaki lompat tuh bener-bener yang intens gitu. Dan ternyata itu memang bagian yang banyak sih, apa banyak ya? bisa. Ya, itu hal yang harus disyukuri ya. Kalau kita sebagai orang tua lupa bersyukur gitu, barangkali ya, melompat itu juga satu hal yang perlu disyukuri, karena nggak semua anak bisa melakukan itu dengan mudah gitu. Dan kalau misalnya sampai anaknya seneng dan memang suka melompat, ya bagus Bapak Fani, artinya endurance-nya juga bagus ya kan, karena kan kalau melompat itu kerja jantungnya juga jadi lebih berat kan dibandingin dengan berjalan. Kalau pada kasus-kasus misalnya kita bilang kasus-kasus yang dengan kondisi masalah problem jantung, tentu saja itu menjadi masalah gitu kan. Jadi harus ada kondisi endurance yang bagus untuk melakukan hal itu gitu. Makanya waktu dia lompat tuh biasanya saya suka nanya, kamu nggak capek kok Dek? Gitu rasanya kayak gitu kan ya. Maksudnya dia lompat sambil nyanyi, terus kayak baru berhenti sebentar lompat lagi, aku bilang nggak capek deh, nafasmu nggak apa-apa gitu rasanya. Ternyata Masya Allah, itu memang harus disyukurin gitu. Mbak, maaf nih ada pertanyaan kita, takut nanti kelewat. Bu Chan, maaf. Oh, yang tadi dulu Mbak, yang buat orang yang udah sepuh, kalau mulai ada sakit-sakit di lutut sama di pinggang, itu gimana? Apa namanya? Apakah sudah waktunya untuk konsultasi ke fisioterapi, terus atau gerakan-gerakan apa yang bisa membantu mungkin gitu? Oke. Betul sekali, memang dengan lansia itu banyak banget ya. Kalau misalnya nanti kita kapan-kapan kita bikin telekonsultasi kayaknya. Jadi memang banyak, apalagi sekarang juga salah satunya suami saya juga bergerak di fisioterapi lansia. Itu hal-hal seperti itu memang yang juga perlu diperhatikan. Kalau dengan kondisi saat ini pandemi, juga orang tua dengan komorbid dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ya kan. Apa ya yang bisa dilakukan di rumah gitu kan. Sebetulnya kita juga sebagai fisioterapi sudah banyak memberikan informasi untuk hal-hal tersebut. Kita ada link Zoom yang biasanya kita bagikan, tapi memang kalangan tertentu gitu ya. Kalangan tertentu link Zoom yang orang tua itu bisa lakukan senam di rumah gitu bersama-sama, karena kan kebersamaan ketika mereka berada dalam satu lingkungan seperti kita nih online gitu ya, Zoom, tapi kan ternyata aku nggak sendiri ya. Nah, biasanya pada orang tua itu kasusnya memang juga kompleks juga gitu ya, karena biasanya ada dibilang psikosomatik, itu biasanya juga ada apa itu psikosomatik, jadi hal-hal yang memang secara fisik mungkin nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, tapi secara psikologisnya dia merasakan
merasakan nggak nyaman, pokoknya nyeri, pokoknya lemes, nggak mau bergerak gitu. Nah itu biasanya dengan kebersamaan mereka bisa hadir sama-sama dalam satu ruangan online gitu ya untuk melakukan gerakan-gerakan senam yang memang diarahkan oleh instrukturnya. Itu juga lebih bagus kalau misalnya untuk di rumah ya, yang kalau punya sepeda statis hilang lagi ya. Kalau yang memang punya sepeda statis, bisa juga dilakukan exercise dengan sepeda statisnya ya. Ya kalau untuk orang tua pokoknya harus low impact, nggak boleh high impact. Jadi nggak boleh diajak aerobik gitu ya. Biar ayo, ayo mam, ayo nek, gitu. Ayo. Nggak bisa juga ya. Itu kita aja kayaknya. Nah itu kalau yang orang tua yang low impact, jadinya gerakannya juga lebih slow gitu kan. Ataupun kalau lebih bagus misalnya punya kolam renang ya bagus bisa hidroterapi gitu. Tapi kan nggak semua bisa lakukan itu kan gitu. Ya kalau sepeda statis juga nggak semua bisa lakukan itu. Tapi kalau punya bagus bisa sepeda statis untuk lutut itu. Jadi dia tetap ada gerakan sendi tapi tanpa pembebanan gitu. Jadi kalau orang sudah tua ya malahan ya Mbak. ya, jadi kalau kita itu ada degenerasi sendi itu biasanya kalau sudah nyeri gitu ya. Karena cairannya juga berkurang, degenerasi mengalami penuaan gitu kan. Ada orang-orang tua yang memang sulit untuk bergerak ataupun stimulan untuk bergeraknya kurang gitu ya. Itu tambah nyeri gitu kan ketika nggak digerakkan. Jadi sebenarnya prinsipnya harus bergerak, justru harus bergerak, tapi tidak tanpa beban. Kalau dia diberikan beban itu nyeri, beda. Jadi harus bergerak tapi tanpa beban. Nah itu hal-hal itu yang mesti kita kreasi nih, bagaimana? Oh bisa kita lakukan dengan sepeda statis tadi, oh hidroterapi, atau kita lakukan dengan posisi duduk tapi dengan gerakan-gerakan tertentu gitu. Oke. Baik, thank you Mbak Chani. Ada lagi nih dari siapa namanya, susah hurufnya, konsonan semua. Bu Chan, maaf bergabung. Mau nanya, saya kan sakit saraf wajah dan sering pusing. Ternyata hasil scan tulangnya lurus. Seperti apa untuk di rumah? Apanya? Tulang lehernya lurus. Gimana maksudnya Mbak? Oh, gitu flat ya. Ya, jadi memang ada beberapa nih kalau kasus ini beneran nih jadi konsultasi ya. Konsultasi. Emang tulang leher itu harusnya gimana kok lurus ternyata malah menimbulkan masalah? Aku pikir harusnya Ya, lurus enggak ya, Mbak? betul. Karena memang harusnya ada sedikit sudutnya, jadi nggak lurus banget ya gitu. Oh, Jadi dari mulai tulang leher, tulang belakang, pinggang itu memang ada sudut-sudut yang dia harusnya secara normalnya. Tapi kalau dia flat banget, lurus banget, memang itu menimbulkan masalah biasanya begitu. Sebentar, kok ada telepon masuk, mengganggu sekali. Udah di handphone. Oke. Gerakan-gerakannya maaf, saya ulang lagi, kalau assessmentnya balik lagi nih, tulang belakang itu ada yang terjadi perubahan ketika dewasa karena fungsional atau memang struktural gitu. Jadi ada yang memang dari lahir udah strukturnya begitu, nggak bisa diapa-apain lagi kecuali operasi misalnya gitu ya. Atau memang ada yang terjadi perubahan secara fungsional karena aktivitas yang terus-menerus, karena usia yang semakin lanjut gitu ya. Contohnya nih, anak-anak yang dengan skoliosis, ya kan? Jadi anak-anak yang dengan skoliosis itu nggak semuanya karena dari lahir skoliosis. Ada juga yang memang dari waktu zaman sekolah kalau nulis pengennya agak miring, ya kan? Jadi mejanya lurus ke depan tapi nulisnya miring gitu. Nah, ya karena bertahun-tahun kalau dulu kan menulis itu harus menulis menulis sambung gitu menulis halus gitu kan. Jadi posisi itu kayaknya menentukan prestasi gitu. Betul, ya. Oh itu betul. Atau bawa tasnya karena pengen yang gaya, selalu pengen yang selempang gitu kan, selempangnya padahal berat gitu.
sehari sih mungkin nggak masalah, tapi karena udah sehari berhari-hari gaya, lama-lama gayanya nggak berasa, tahu-tahu punggungnya tinggi sebelah yang bahunya gitu ya, jadi tulang punggungnya berubah. Itu namanya berubah secara fungsional. Ya, itu namanya berubah secara fungsional. Berarti suaminya Mbak Fani harus ke fisioterapi. Jadi ya, jadi kalau misalnya yang tulang lehernya juga sama. Aktivitasnya apa dulu nih sehari-hari gitu kan ya. Kayak sama suami saya gitu, suami saya fisioterapi, tapi dia juga tulang lehernya secara fungsional nggak bagus karena berhari-hari, apalagi dengan pandemi ini ya, Zoom itu juga menjadi masalah kalau kita tidak ergonomik ya dalam posisi kita sehari-hari gitu kan. Yang meja terlalu rendah gitu kan, kita menunduk, atau justru terlalu tinggi, atau tulang belakang kita yang memang males jadi punggungnya melengkung terus gitu ya, terus tulang lehernya jadi begini, terlalu begini kan tuh, wah susah banget nih, kaku nih, ini bisa otot lehernya tuh jadi sakit. Biasanya kalau yang tulang lehernya lurus gitu pasti umumnya nyeri sekitar leher ya. Ya, kalau ada yang bisa dikoreksi adalah memang koreksi postur, itu yang paling benar ya. Itu harus kita lihat dulu nih. Kita lihat nih, kalau biasanya fisioterapi kita akan lihat, kita kasih cermin buat dia melihat di cermin juga. Lihat badannya dari depan, dari samping gitu ya. Nih, kalau posisi kamu begini nih, tulang leher kamu lihat nih posisinya. Nah, itu biasanya kalau kita koreksi baru, oh iya ya, kok begini ya. Nah, itu coba tarik sedikit. Nah, begitu. Nah, kalau terlalu ini juga begini, atau ada yang terlalu jalannya ini aku, it's me. itu juga nanti tulang lehernya gampang sakit itu ya kalau posisi-posisi seperti itu. Jadi harus ketemu, lihat koreksi posturnya, baru nanti ketahuan nih. Karena itu tadi, tubuh ini juga Masya Allah ya, Allah tuh menciptakan satu kesatuan tubuh itu. Kalau kita bilang otot leher atau tulang lehernya bermasalah atau nyeri dari leher, itu harus dilihat dari kaki loh. Luar biasa ya. Jadi kalau ada masalah dari leher, itu bukan nggak mungkin masalahnya dari kaki. Ada orang yang banyak sering nyeri leher, karena posisi dia waktu berdiri itu juga bermasalah. Misalnya telapak kakinya gitu ya, ada yang suka tidak menapak secara penuh, terus ada yang agak jinjit, atau gayanya pengen agak ditekuk, ya miring-miring dikit, ditekuk-tekuk gitu, ya gitu kan. Terus lama-lama ke pinggang, lama-lama ke punggung, tahu-tahu ke leher, terus yang paling berasa sekarang leher. Nah, itu koreksinya nggak bisa cuma leher doang. Jadi pasti harus secara keseluruhan koreksi posturnya dari posisi-posisi dia, dari habitnya dia gitu. Wah, ini panjang, ini jadi kayak Panjang ya, nggak bisa ya, nggak bisa sehari nih kayaknya. Harus bikin SK. Bener. Padahal waktunya udah lebih, Roma, ini udah lebih. Ya, Masya Allah. Dan aku belum sempet nanya tentang patungan bermanfaat sama komunitas hijrah terang. Jadi Mbak founder juga untuk yang fisioterapi, nanti kalau butuh nanti kita undang lagi Mbak Chan ya. Sekarang saya mau nanya dulu deh untuk yang founder patungan bermanfaat. Jadi Mbak Chan ini founder patungan bermanfaat. Apa itu Mbak patungan bermanfaat tuh Mbak? Patungan bermanfaat sih komunitas ya, walaupun awalnya itu adalah saya dan sahabat-sahabat saya, sahabat dari SMP gitu kan ya, melihat apa ya yang bisa kita kerjakan untuk keluarga, anak-anak, pasien berkebutuhan khusus yang notabene memang membutuhkan bantuan gitu ya, ataupun memang yatim gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Awalnya sih lingkup kecil aja. Oh yaudah yuk kita coba yuk share yuk kita galang dana di kelas gitu ya, sekolah gitu kan. Ternyata animonya juga bagus gitu kan. Terus kita bisa membantu beberapa orang pada saat itu. Terus kita coba merutinkan sampai
Kita bilang kita nggak bisa nih kalau cuman kita kasih umpannya, kita kasih umpannya aja gitu ya. Kita juga harus siapkan kailnya gitu ya istilahnya kan ya. Jadi di patungan bermanfaat kita juga memberikan support secara spiritual, maksudnya secara emosional. Jadi kalau tubuh kita ini cuman nggak cuma butuh makan gitu kan ya, artinya secara fisik, tapi secara psikis, secara spiritual gitu kan, secara religius gitu, kita juga butuh kan hal-hal tersebut. Makanya kita sama-sama merangkul keluarga-keluarga dari pasien-pasien berkebutuhan khusus ini untuk kita saling menguatkan. Artinya ini kita nggak sendiri kok gitu ya, kita punya komunitas yang kita bisa sama-sama, dan itu memang ternyata cukup membantu untuk mereka saling menguatkan ketika mereka mau datang ke kajian gitu ya. Ketika pada saat itu mereka bingung harus bawa anak-anak berkebutuhan khusus datang ke kajian, yang mungkin pada saat itu beberapa orang masih awam dan melihatnya kondisi apa ya menjadikan itu mereka tidak nyaman gitu ya, perhatian orang-orang itu gitu. Nah, tapi ketika kita berada dalam satu komunitas, mereka merasa nyaman gitu kan, justru lama-lama mereka haus untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Itu menguatkan mereka satu sama lain gitu. Disitulah akhirnya kita membuat patungan bermanfaat untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk orang tua dan keluarga pasien anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sampai saat ini saya juga masih aktif di dalamnya, tetapi saat ini memang ini menjadi kerjasama, bahwasanya kami menjadi bagian dari komunitas Hijrah Terang Jakarta. Nah, di situ kami menjadi bagian di divisi sosial, sehingga saat ini patungan bermanfaat adalah bagian dari Terang Jakarta, di mana divisi sosial itu sekarang menjadi Terang Troops namanya, karena supaya menjadi satu bagan yang sama gitu ya. Jadi patungan bermanfaat ribuan itu menjadi Terang Troops gitu. Jadi begitu, Mbak Fani. Sementara kalau Terang Jakarta ini sendiri adalah Terang Jakarta sendiri ini adalah komunitas hijrah yang sudah sangat ya sekarang lumayan besar ya, di mana memang isinya itu adalah kaula muda, anak-anak muda ya. Ya, kalaupun ada mamah muda, jadi walaupun nggak semuanya mama muda, artinya untuk dakwah itu kan kita harus bisa mencapai semua cakupan umur gitu ya. Dari Terang Jakarta ini memang lebih banyak fokusnya ke anak-anak muda yang memang baru mau belajar gitu kan, sehingga mereka nggak terlalu sungkan lah untuk bergabung di komunitas dakwah gitu, seperti itu. Oke. Wah, ini sebenarnya bisa di follow up nanti ya Mbak Wide sama Mbak Chan nih, bukan digabungin, maksudnya kita bisa sinergi gitu sama Sedekah Oksigen gitu, karena sempatlah itu sempat beberapa ide yang istilahnya Mbak, rumah singgah gitu ya buat pasien kanker. Ya, rumah singgah untuk pasien fisioterapis yang rujukan yang bukan dari Jabodetabek gitu kan ya Mbak ya. Betul. Baiklah, itu juga sangat dibutuhkan. Bisa lanjut. Baik, Mbak Chan, sebenarnya masih banyak. Saya pribadi tuh masih pingin nanya macam-macam ya, tapi ya gitu deh waktunya kalau ngobrol kenapa sih harus cepet sekali? Udah 9.20. Mana kepotong kan? Lagi deh tadi keluar masuk. Udah 9.20, jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain sisanya kita keep untuk entah kapan nanti kita bikin janji lagi ya Mbak Chan. Makasih banyak atas ilmu sama-sama waktunya. Semoga dilancarin semuanya dan sungguh saya tertarik sama kegiatannya gitu. Tertarik pingin kita bisa support di bagian yang mana gitu Mbak. Karena anak berkebutuhan khusus, habis itu ada kebutuhan untuk fisioterapi itu kan double ya kebutuhannya tuh double. Jadi nanti kita follow up di belakangnya Mbak ya.
Siap, Baik. ditunggu Mbak Fani. Terima kasih Baik. banyak, Mbak. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti, insya Allah di lanjut pembahasan. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih Wide. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Ya, jazakallah khair Mbak Fani. Sampai Ya, ketemu lagi. sampai ketemu lagi. Mbak Chan boleh ini dulu apa Aku disilang dulu pamit nanti. ya. Oke, Yes, thank sip. you. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, molor lagi. Kok kalau pas sama saya molor terus ya? Apa namanya? Memang waktunya udah habis gitu ya, dan kita udah molor 22 menit sekarang, dan ada banyak pertanyaan yang dari saya juga belum ditanyakan. Kalau teman-teman berkenan, teman-teman boleh DM di Sedekah Oksigen, entah gimana nanti kita bisa kontak Mbak Chan untuk bikin, entah bisa bikin reels, entah bisa bikin konten gitu ya, microblog yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih sudah menemani kami di sini di Rabu Sedekah Ilmu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Tetap sehat, tetap nurut dulu sebentar sama pemerintah untuk nggak pergi-pergi, nggak jalan-jalan kemana-mana kecuali penting. Oke, nanti kita sama-sama lewatin ini semuanya di sisi belakang sana. Sesudah ngelewatin ini, sehat walafiat, tambah sabar semuanya. Terima kasih teman-teman. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kalau ada baiknya, tentunya itu datangnya dari Allah. Kalau ada salahnya, tentunya itu datang dari saya yang manusia banyak salahnya. Sampai ketemu minggu depan di Rabu Sedekah Ilmu dengan host yang lain, mungkin dengan tema yang lain. Baik, dadah, selamat malam. Salam sayang buat teman-teman, buat keluarga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.